suruh jagain Nabi bukan sahabat paling kuat, tapi sahabat paling rela berkorban. Namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Korbannya dia ini bukan main-main. Bukan hanya korban harta, bukan hanya korban tenaga, itu juga nggak seberapa. Korban yang mampu dilakukan Sayyidina Abu Bakar adalah korban rasa, cinta, penuh di hatinya. Saudara sekalian, saya muliakan, itu sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu cerita, aku lihat Nabi Muhammad kelelahan. Kan yang berangkat hijrah berdua. Kalau Nabi Muhammad kelelahan, Sayyidina Abu Bakar sama lelahnya. Tapi yang dipikirin Sayyidina Abu Bakar, aku pun segera mencari tempat untuk Nabi Muhammad biar bisa baringan beristirahat. Bukan aku segera mencari tempat untuk kami beristirahat, enggak ada. Untuk Nabi beristirahat. Sampai kemudian aku dapeti di antara gunung-gunung ada satu celah yang bisa dibuat tempat untuk istirahat, ada hembusan angin, sepoi-sepoi, ini kayaknya enak deh buat istirahatnya Nabi. Aku bilang, ya Rasulullah tuh kayaknya bagus buat engkau istirahat. Ayo Abu Bakar, pergi. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku pun segera membersihkan tempat tersebut. Kemudian aku hamparkan alas tidur buat Nabi Muhammad. Kemudian aku berkata pada beliau, silahkan ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar khidmah kepadanya khidmah rasa. Biarkan aku lapar, yang penting Nabi kenyang. Biarkan aku lelah, yang penting Nabi beristirahat. Dia bilang, ya Rasulullah silahkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku pun kemudian melihat Nabi Muhammad berbaring dan tenanglah hatiku. Aku kemudian cari-cari sambil mikir, nih Nabi kalau bangun, oh Nabi pasti lapar, Nabi pasti haus. Emang Sayyidina Abu Bakar kagak? Ya iya juga, orang jalan berdua. Tapi itu rasa hatinya tidak menyisakan sesuatu untuk dirinya. Nggak lagi mikirin jatah diri, teman-teman sekalian. Yang dipikirin cuma Nabi doang. Ini Nabi nih kalau bangun nih haus nih Nabi, lapar nih Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, maka aku pun berjalan bermil-mil, ratusan meter. Aku jalan, dia bilang, sampai dari atas bukit aku lihat ada penggembala kambing. Aku pun segera menuruni bukit tersebut. Aku tanya, kambingnya punya siapa nih? Dia sebutin nama seseorang yang aku punya hubungan dagang sama orang tersebut. Nah, aturannya di zaman itu kalau kita punya hubungan dagang sama orang tersebut, kita tuh halal buat minum dari susunya kambing tersebut. Bahkan kalau perlu sembelih kambing itu untuk makan juga boleh gitu. Kalau kita punya hubungan dagang, itu partner kerja gitu kan. Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang, saya temannya majikan kamu gitu kan, saya perah susu kambingnya. Silakan tuan. Akhirnya diperah sama Sayyidina Abu Bakar. Habis diperah dapat nih satu mangkok. Sayyidina Abu Bakar kemudian pegang, itu lagi musim panas, sampai susunya kambing pun panas teman-teman. Kata Sayyidina Abu Bakar, wah panas nih susunya nih, gimana nih ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kemudian ngambil semacam baskom gitu, ditaruhin air dingin sama Sayyidina Abu Bakar, dari girbahnya itu dituangin air dingin gitu ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar taruhin susu panas tersebut di tengah-tengahnya, digoyang-goyang airnya itu. Sayyidina Abu Bakar pegang dari luarnya, oh udah dingin nih gitu. Sayyidina Abu Bakar kemudian bawa semangkok susu tersebut yang dia tidak sesecap pun meminumnya. Belum sececap pun meminumnya, teman-teman saudariku sekalian. Dia bawa ke Nabi Muhammad alaihissalam yang saat itu sudah bangun dari tidurnya. Sayyidina Abu Bakar kasihkan susu itu. Ya Rasulullah, susu kambing punyanya Fulan bin Fulan, saya partner dagang dia wahai Rasul, halal untukmu ya Rasulullah, isyrab, silahkan minum wahai Rasul. Sayyidina Abu Bakar cerita, fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum, berhenti lagi. Nabi minum, berhenti lagi. Kan gitu ya? Nabi minum, berhenti lagi. Sampai habis, kata Sayyidina Abu Bakar. Minum tersebut sampai habis. Tidak menyisakan satu cecap pun buat Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaitu ana. Nabi Muhammad meminumnya sampai jadi hilanglah dahagaku. Ini orang
hilanglah dahagaku, kata Sayyidina Abu Bakar. Nabi loh yang minum. Keren bener. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak punya rasa, yang ada adalah rasanya Nabi Muhammad. Nabi kenyang, cukup bagi saya. Nabi sehat, cukup bagi saya. Nabi segar, cukup bagi saya. Saya gak jadi masalah. Bahagiaku ada pada bahagianya, dan sengsaraku, susahku ada pada